5 pemain timnas Indonesia yang berpotensi terdepak jika ketambahan pemain diaspora di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mohon subscribe channel ini dulu supaya tidak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. 5 pemain timnas Indonesia yang berpotensi terdepak jika ketambahan pemain diaspora di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 anak kesayangan STY, 5 pemain timnas Indonesia yang berpotensi terdepak jika ketambahan pemain diaspora di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain Garuda tersebut sejatinya masih menjadi andalan Shin Tae-yong dalam beberapa laga. Kendati demikian, hadirnya sejumlah pemain naturalisasi membuat persaingan di skuad Garuda semakin keras. Tak hanya pemain yang bermain di Liga 1 saja yang terancam, pemain diaspora seperti Ivar Jenner saja sekarang lebih sering dicadangkan oleh STY. Lantas dengan adanya peluang penambahan pemain diaspora untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sejumlah pemain pun berpotensi tak dipanggil lagi. Lantas siapa saja mereka? Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang berpotensi terdepak jika ketambahan pemain diaspora di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Muhammad Ferrari sejatinya selalu dipanggil Shin Tae-yong dalam 3 laga terakhir untuk grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun bek Persija Jakarta itu tak diberikan menit bermain oleh Shin Tae-yong. Alhasil, Ferrari lebih banyak bermain di bangku cadangan. Sejauh ini Ferrari pun baru sekali bermain untuk timnas Indonesia senior, itu pun hanya bermain 17 menit. 4. Ricky Kambuaya pada awal melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong kerap mengandalkan Ricky Kambuaya di lini tengah Garuda. Namun, persaingan di lini tengah kini benar-benar sangat ketat. Kambuaya sudah 2 laga dicadangkan tepatnya saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak dan kalah Garuda menang 2-0 atas Filipina. Di 2024 ini Kambuaya hanya dipercaya bermain di 5 laga saja dan itu pun di akhir. 3. Malik Rizaldi. Kegacoran Malik Rizaldi di Liga 1 2023-2024 bersama Madura United membuat Shin Tae-yong kepincut memanggilnya untuk membela timnas Indonesia. Namun, Maliknya nyatanya belum juga diberikan laga debut oleh STY. Jika nantinya STY mendatangkan striker diaspora, maka posisi Malik bisa dipastikan akan tergantikan. 2. Nadeo Argawinata. Nadeo sudah beberapa kali tak lagi menjadi opsi Shin Tae-yong. Namun keberuntungan selalu memihak kepada kiper Borneo FC tersebut. Sebab beberapa kesempatan nyatanya Nadeo tetap diberikan kepercayaan, termasuk di 2 laga terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Awalnya 1 slot kiper ingin diberikan kepada Maarten Paes kala itu. Namun Paes masih terkendala di pengadilan arbitrase olahraga CAS sehingga meski sudah menjadi warga negara Indonesia WNI, saat itu ia tetap tak bisa memperkuat Garuda. Alhasil, Nadeo dipanggil 1. Ramadan Sananta merupakan salah satu pemain kesayangan Shin Tae-yong. Terbukti Sananta kerap dipanggil ke timnas senior maupun kelompok umur seperti di timnas Indonesia U23. Sejauh ini ia sudah mencatatkan 10 caps di timnas Indonesia senior dan 11 laga di timnas Indonesia U23. Semua itu ditorehkan striker Persis Solo itu di usia 21 tahun. Kendati demikian, posisi Sananta perlahan tergeser semenjak hadirnya Rafael Struijk. Sananta bahkan tak dibawa STY saat timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. STY pun diketahui sempat menasehati Sananta yang tak dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Pelatih Korea Selatan itu tepatnya menyemangati Sananta untuk tetap bekerja keras untuk bisa masuk ke dalam skuad timnas Indonesia lagi. Coach Shin sebagai pelatih dia menyampaikan harus semangat bekerja keras, ya intinya tunggu kesempatan, jelas Ramadan Sananta.